Coba kamu lihat ini. Lihat nih. Apaan sih? Itu kan udah jadi sampah. Ini yang unik soal sudut pandang. Kalau kamu bilang ini sampah, buat aku enggak. Kenapa tiba-tiba jadi bahas sudut pandang? Jadi kita ngobrol aja dikit sambil membuat reaksi yang berisik. Mau ngobrol apa? Ya, ngobrolin soal sudut pandang. Boleh. Mungkin juga ini bisa jadi perdebatan, bukan hanya obrolan. Ya, kita lihat aja ntar. Ya seperti yang tanyakan tadi, kalau kamu bilang botol tadi sebagai sampah, tapi sebagai orang itu bukan sampah, karena itu bisa jual lagi dan akan menghasilkan uang, bukan sampah. Jadi kamu mau bilang kalau pemahaman sudut pandang itu bisa dijelasin dari botol plastik itu? Secara garis besar bisa dibilang begitu. Tapi kalau menurut aku, sudut pandang itu dibentuk dari kita lahir hingga kita sekarang, dan itu akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan apa aja yang udah kita hadapin selama di kehidupan kita. Ya aku setuju, memang sudut pandang itu terbentuk selama kita menjalani hidup, dan seseorang yang menjalani hidup dalam lingkungan, keadaan, dan situasi yang sama cenderung memiliki sudut pandang yang sama. Apa contohnya? Mana? Gak ada. Kamu tahu nggak? Itu tuh contoh di mana sudut pandang kita sama soal kecoa. Kecoa itu hidup dekat dengan kita, kerap mendekati kita, dan menjijikan. Tapi di sebagian budaya, kecoa itu dijadikan cemilan dan gak menjijikan. Masuk akal. Berarti sudut pandanglah yang menentukan apa yang ditakuti, apa yang enggak, apa yang disukai, apa yang enggak, dan apa yang bagus dan apa yang enggak bagus. Iya enggak? Iya, tapi nggak usah dekat ini juga kali. Coba lihat deh. Lihat enggak? Lihat apaan sih? Nah, ini juga contoh. Kalau pandangan kita itu diatur oleh sudut pandang kita sendiri. Jika sesuatu itu nggak ada di sudut pandang kita, maka sesuatu itu nggak akan pernah terlihat. Ini berpengaruh dalam kita melihat kehidupan kita dan orang lain. We see what we think. Pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Cukup atau tidaknya kehidupan kita, bahagia atau tidaknya hidup kita, kaya atau miskinnya kita, seluruh aspek dalam kita melihat sesuatu itu akan bergantung dari sudut pandang kita sendiri. Dunia yang kita lihat akan berbeda dengan dunia yang dilihat oleh orang lain. Tergantung dari sudut pandang masing-masing. Nah terus apa hubungannya dengan yang kamu tanyakan tadi? Apa yang lihat di wajahmu? Jadi hari ini aku kurang mood untuk make up. Jadi aku ngerasa hari ini make up aku nggak perfect. Kalau kamu perempuan dan kamu tahu apa itu make up, kamu pasti paham apa yang aku tanyain tadi. Normalnya perempuan itu make up menghabiskan waktu 40 sampai 60 menit, bahkan lebih. Dan setengah dari waktu itu dihabiskan hanya untuk membuat alis yang perfect. Karena hari ini aku kurang mood, jadi hasilnya alis aku gede sebelah.
Enggak kok. Kan udah aku bilang, ini contoh. Karena ngebuat alis yang perfect itu nggak ada di sudut pandang laki-laki. Kebanyakan pria, ketika ngelihat wanita, mereka memiliki sudut pandang masing-masing. Ketika dua orang pria bertemu satu wanita, mereka pasti memiliki pandangan yang berbeda. Kalau mereka memiliki sudut pandang yang berbeda juga. Kalau kamu perempuan, kamu pasti tahu standarisasi dari sebuah alis. We see what we think. Berarti sudut pandanglah yang bentuk visualisasi kita terhadap apa yang kita lihat, bukan mata. Mata kita hanya sebagai kanvas. Sudut pandang dan pikiran kita lah yang akan ngebentuk semua pandangan kita. Terus apa? Apa kesimpulan dari obrolan kita? Oke, aku memberikan satu contoh biar semuanya terlihat jelas. Kita kan bawa tas masing-masing nih, ya kan? Kamu bawa tasmu, aku bawa tasku. Di dalamnya pasti ada barang pribadi kita yang kita bawa. Sekarang permainannya, kita keluarin satu persatu barang bawaan kita. Kita taruh di atas meja ini. Kemudian kita lihat pendapat kita tentang apa yang kita keluarin. Gimana? Boleh. Siapa duluan? Tunggu. Gimana kalau kita ngeluarin barangnya satu persatu secara bersamaan? Oke. Terus sambil interaksi biar nggak bias. Oke. Aku udah siap nih. Sama-sama ya. Oke. 3, 2, 1. So asik, Dramatis, antisosial, antisosial, buang-buang waktu, gak realistis. dengerin musik yang antisosial, membaca relaksasi. Kebalik lah, dengerin musik relaksasi, baca novel antisosial. Oh. Perusak lingkungan, Karbon dioksida, sampah, penyakit, global warming. perusak lingkungan. Rokok, kamu bilang perusak lingkungan. Tisu tuh pembunuh pohon. Lah, terus kamu pikir rokok nggak pakai kertas? Udah ngebunuh pohon, ngebunuh generasi lagi. Oke, sekali lagi ya. Ini yang terakhir. Coffee. Iya. Long black. Latte, Pahit tapi nikmat. sweet but strong. Udah nyala? Ya, tapi dengerin Udah paham. Gak usah jelasin lagi. Yaudah, kalau gitu aku jelasin ke kalian aja. Pada permainan tadi, di barang yang pertama, kita memiliki kata yang sama, yaitu antisosial, pada objek yang berbeda. Ya, kita memiliki sudut pandang yang berbeda tentang antisosial. Pada barang yang kedua, kita berdebat pada siapa sebenarnya perusak lingkungan. Ya, saya merasa sang perusak lingkungan karena tisu yang dia bawa berasal dari pohon. Tapi saya nggak pernah mikir bahwa rokok yang saya bawa itu juga terbuat dari kertas dan juga berasal dari pohon. Seperti yang dikatakan Sam tadi, we see what we think. Aku nggak pernah berpikir kalau rokok itu terbuat dari kertas. Yang kupikir hanyalah tembakau.
Maka dari itu, aku gak pernah melihat bahwa sebenarnya rokok dan kemasannya menggunakan banyak kertas. Dan pada barang yang ketiga, tiba-tiba gak ada perdebatan. Karena kita memiliki sudut pandang yang sama. Bahwa minum kopi sangatlah menguntungkan. Apa yang kita bahas di sini adalah konsep dasar dari perbedaan sudut pandang. Konsep dasar yang akan mempengaruhi aspek dari kehidupan kita. Sekecil apapun perbedaan, itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan, kita hidup di dunia yang dihuni sekitar 7 miliar manusia. Dan kita pasti juga memiliki 7 miliar perbedaan sudut pandang juga. Perbedaan sudut pandang akan mengarahkan kita kepada dua jalan, positif atau negatif. Kita bisa menjadi positif dalam melihat perbedaan dengan cara menghargai satu sama lain, dan tidak menjadi negatif dengan menyalahkan satu sama lain karena sudut pandang mereka yang berbeda dengan kita. Jika kita melihat perbedaan sudut pandang dengan dampak yang positif, maka dunia akan menjadi tempat yang sangat damai. Tapi kebanyakan dari kita melihat perbedaan sudut pandang dengan dampak yang negatif. Dari sinilah bibit kehancuran akan berkembang dan akan menciptakan perselisihan, perdebatan, perkelahian, bahkan peperangan yang sering terjadi sekarang adalah bibit efek negatif dari melihat perbedaan sudut pandang. Dan perbedaan sudut pandang ini tercipta dari apa yang otak kita konsumsi. Seperti apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, media, politik, bahkan lingkungan pertemanan kita. Semua yang kita hadapi di dunia ini akan membentuk sudut pandang kita masing-masing. Jadi jangan pernah marah atau menyalahkan seseorang kalau dia tidak menyukai apa yang kita sukai. Mereka gak salah, dan kita pun juga gak salah. Mereka hanya gak tahu, atau bahkan kita yang belum mengetahuinya. Karena kita semua di sini masih sama-sama belajar, sampai pada akhirnya dimana semua akan berakhir pada kematian. Oke, semua udah jelas. Jadi mulai dari sekarang, mari kita sama-sama belajar dan jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Dan lihatlah perbedaan sudut pandang seperti warna-warni di lukisan ini. Dan semua akan terlihat sangat indah. Gonna lay down my sword and shield down by the riverside, down by the riverside. Down by the riverside, gonna lay down my sword and shield. Down by the riverside, study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study